Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, berjumpa kembali dengan saya Dian the Captain dan sekarang bersama Mas siapa? Rahmat. Mas Rahmat. Mas Rahmat dari Bintaro, Mas ya. Iya. Nah, dari Bintaro. Ya, di sini nanti kita akan bereksperimen kembali. Jadi nanti akan menyembuhkan fobia ketinggian. Jadi Mas Rahmat punya sedikit fobia ketinggian, Mas ya. Tapi ntar gue gak dilempar ke atas. Enggak. Tenang aja, Mas. Ntar ngetes. Enggak. Suruh ke atas lagi. Enggak, tenang aja. Aman itu, Mas. Aman. Nanti Mas tinggal ngikuti aja. Ini hipnoterapi itu sangat safe dan sangat aman. Jadi nanti setelah di hipnoterapi pasti rasanya bakal lebih pokoknya berbeda lah. Nanti sampaikan aja testimoninya seperti apa. Intinya Mas Rama nanti tinggal ikuti kata-kata saya semuanya. Oke, Mas ya? Katanya. Ya. Jadi untuk yang pertama, Mas, sama seperti biasa. Sekarang kita akan uji fokus terlebih dahulu. Boleh tangannya depan? Ya. Lem apa yang paling lengket menurut Mas Rahmat? Dan Korea. Lem Korea ya. Fokus ya, fokus di sini. Oke, fokus. Ya, semakin ditekan maka akan semakin lengket. Sekarang saya tambahin di sini lem Korea yang sangat banyak sekali ya. Bagus. Semakin ditekan semakin lengket. Semakin lengket, bagus. Semakin lengket, ya berkali-kali lipat lebih lengket. Nanti pada hitungan ketiga, cobalah dibuka, yang terjadi malah sebaliknya, nggak bisa dibuka karena sekarang udah semakin lengket. Bagus, lengketnya pertahankan. 1, semakin lengket. 2, berkali-kali lipat lebih lengket. 3, cobalah dibuka, yang terjadi semakin lengket. Semakin Anda coba dibuka, semakin lengket tuh. Lengket rasanya? Rasa ya? Rasa. Sadar ini? Sadar. Sadar. Sampaikan di situ. Lengket gak itu? Tegang otot gue. Tegang aja. Tegang. Enggak mau. Ini tegang gitu ya. Ya, kaku. Karena ini udah lengket banget. Mau dinormalkan, Mas? Mau dirilekskan ini? Kalau cuma saya sendiri. tenang. Ya. Tegang, semakin coba dibuka semakin lengket. Oke, Mas. Mas punya angka favorit berapa? Dari berapa sampai berapa nih? 1 sampai dengan 10. 10. 1 sampai 9. 1 sampai 9. Berapa angka favoritnya? Favoritnya 8. Angka 8 ya? Oke, bayangkan angka 8 di sini. Angka 8. 8 tuh. Udah kelihatan? Warnanya apa? Biru. Biru ya? Oke, biru. Angka 8 kira-kira biar hilang dihapus apa dibuang? Dibuang. Buang sendiri angka 8. Buang, ambil, buang. Ambil pakai tangan kiri, buang. Nah, udah hilang belum? Iya. Udah hilang ya? Ya. Nah, terus sebentar waktu hilang. Das. Tuh. Udah angka 8 terus sebentar waktu hilang. Dan uniknya ini bisa dibuka, angka 8-nya hilang. Ya, bisa dibuka. Oke, relax, bagus ya. Semakin diingat semakin lupa. Jarinya ada berapa? Hitung. 10. Ya, hitung. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada tuh. Tadi yang dihilangkan angka berapa? 8. Kok masih ada? Coba tulis kembali. 8-nya tulis pakai tangan kanan. Ya, warna apa? Kuning. Fokus ya, fokus. Buang. 8-nya buang. Ya, hilang. Sebentar waktu hilang. Udah hilang belum? Masih. Hilangin lah. Gimana cara ngilangin? Ya fokus, hilangin tuh. Hilang, fokus, udah hilang. Tuh, tinggal hilang kan gitu tuh, hilang kan? Fokus, dengarkan tuh. Hilang kalau kamu. Udah hilang belum? Hilang. Semakin kurang. Nah, udah hilang ya di bayangan. Nah, di bayangan hilang, di pikiran juga hilang tuh. Semakin dipikir semakin lupa bahwa angka tersebut sudah hilang tuh, ya kan? Semakin diingat semakin lupa tuh. Nah, bahwa angka tersebut sudah hilang. Das ya. Sekarang hitung jarinya ada berapa? Boleh coba. Jarinya dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin ingat semakin lupa. 7, 9, 10, 11. 11. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kok masih ada? Lagi. Berarti belum fokus dong. Gimana fokusnya, saya bingung. Ya, makanya ikuti, dengarkan kata-kata saya. No? Katanya tadi paham kalau angka 8 itu dihilangkan berarti hilang kan? Ya.
ya kan? Hilang. Tulis lagi angka 8. Oke. Ya, hilangkan sendiri. Udah hilang belum? Belum, masih ketanam Masih ketanam. Nah, udah. Tertanamnya di mana? di otak. Di otak. Kira-kira kalau yang ketanam di otak, biar itu nggak ketanam, diapakan ya? Sementara waktu aja saya pinjam. Semakin masnya fokus. Dicabut. Hancurin. Hancurin coba. Hancurin yang di otak sementara angka 8 di otak dihancurin. Teknik baru. Sementara angka 8 yang di otak dihancurin dulu. Hancurkan. Pakai apa hancurinnya? Pakai palu. Palu. Hancurkan mas. Hancurkan. Dia. Das. Tuh, nggak apa-apa. Das. Ya, das. Udah hancur? Udah hancur belum? Nongol lagi. Hah? Nongol lagi. Hilang kan? Sampai dia nggak nongol tuh. Tuh, bagus. Tuh, hancurkan. Udah, hancurkan. Des ya. Makin Hancur. dipikirin makin ada loh mas. Hah? Gimana ya? Makin dipikirin makin ada. Berarti masnya nggak fokus dong. Hancurkan. Makin dipikirin, sekarang makin nggak ada. Tuh. Ya balik, makin dipikirin, makin nggak ada. Tuh. Hancurkan. Terus sudah hilang, makin dipikirin, makin nggak ada. Udah hilang? Sudah lah, hilang. Tuh kan, makin dipikirin, makin nggak ada. Ya kan? Asik tuh kan, ya udah lupa kan, makanya udah lupa kan, udah lupa belum, udah hilang belum, tuh kan, makin makin nggak ada. Susah, Mas. Susah, kenapa susahnya? Tahu nongol lagi aja. Nongol lagi, ya udah sekarang saya ganti lah, nggak usah angka wis, sekarang bayangin nama wis, namanya siapa tadi? Rahmat, tuh, Rahmat sementara namanya saya pinjem, saya buang, saya hilangkan sementara. Bagus, udah hilang belum namanya? Rahmat, namanya hilang sementara. Semakin dipikirin semakin lupa. Ya namanya siapa? Lupa. Semakin diingat semakin lupa. Namanya siapa? Lupa kan? Nah, namanya siapa? Lupa. Karena lupa itu enak, tuh kan? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya lupa. Tuh, kenalan sama situ. Namanya siapa tadi? Lupa. Namanya lupa. Nggak apa-apa. Walaupun lupa angkanya nggak berhasil, tapi sekarang namanya siapa? Lupa. Namanya jadi lupa. Yang penting sugesti yang pertama kita masukkan sugesti ringannya sudah masuk, tidak masalah. Namanya lupa untuk sementara waktu. Terus itu tulisannya apa itu? Parah, ya kan? Nah, parah sambil tes, dan namanya jadi parah. Namanya siapa? Parah. Kenalan dulu, namanya siapa? Namanya parah. Walaupun lupa angka gak berhasil, tapi sekarang namanya jadi parah. Ya, sementara waktu namanya parah. Bagus, pertahankan seperti ini. Namanya Mas Parah ya. Mas Parah tadi berangkat dari mana ke sini tadi? Dari Pasar Baru ya? Asalnya dari mana Mas? Mas Parah tadi? Bintaro. Mas Parah asalnya dari Bintaro. Oh iya, dari Bintaro ya? Mas punya negara yang ingin dikunjungi nggak? Arab pengen dikunjungi ya? Oke, sekarang sementara waktu asalnya Mas Parah dari Arab tuh, kan? Karena pengen kesana. Mas Parah asalnya dari mana? Dari Arab ya? Wih, berarti bisa bahasa Arab dong. Sementara aku, semampunya bisa bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Mas Parah asalnya dari mana? Arab. Nah, Mas Parah asalnya dari Arab. Tidak masalah, kita lanjutkan. Walaupun tadi sempat tapi kita pahamkan terus. Semakin kita pahamkan, kita jangan menyerah. Jadi kita pahamkan berulang kali sampai subjek itu paham. Jadi sampai sekarang Mas siapa namanya? Parah asalnya dari Arab. Pakai bahasa Arab apa tadi? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Mas Parah yang berasal dari Arab
ini nanti akan kita sembuhkan fobia ketinggiannya, Mas ya. Tinggal ikuti aja, bagus. Punya hewan favorit apa, Mas? Hewan favorit? Hewan yang disukai, disayangi? Semua hewan sih. Semua hewan? Ada yang paling disayangi? Saya kucing. Kucing? Kucing suaranya apa? Meow gitu kan? Nah, sebentar waktu siapapun yang bertanya, saya bertanya, pasti jawabannya akan meow. Namanya siapa? Meow. Asalnya dari? Ya, nah, sampaikan pesan-pesan, tuh, pesan-pesan ke situ, pakai bahasa meow. Sampaikan. Ya, kan? Berarti sampaikan lagi kalau misalnya mau di hipnoterapi seperti apa gitu, pakai bahasa meow. Sampaikan. Asik ya? Asik ya? Asik, nggak apa-apa. Bentar waktu, oke? Sementara sekarang meownya saya ambil lagi. Saya ambil meownya. Tes, udah. Bisa lagi menjawab seperti biasa lagi. Namanya Mas siapa? Rahmat. Nah, Mas Rahmat. Langsung berarti kembali langsung ke Rahmat, nggak ada masalah. Asalnya dari? Pintar. Nah, dari Bintaro. Udah kembali, no problem. Yang penting sudah mendapatkan. Tadi punya fobia apa, Mas? Ketinggian ya? Ketinggian. Pernah paling tinggi berada di gedung lantai berapa? 4. Lantai 4 aja? Iya. Sekarang boleh ditutup matanya. Ya. Bagus, relax aja, relax. Oke, untuk yang posisi paling relax, bagus. Relax aja, relax. Ya, relax. Ya, bagus, relax. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Pada hitungan kelima sampai dengan 1, saya akan membawa Mas Rahmat menuju ke sebuah tempat yang sangat nyaman. 5. Mari kita berjalan menuju ke tempat nyaman. Bisa sebuah pegunungan tadi yang dirasakan sangat nyaman tadi. 4. Perlahan-lahan sudah mulai kelihatan tempat nyaman tersebut. 3. Semakin dekat, rasakan hawanya, sejuknya, dinginnya, nyamannya di pegunungan tersebut. 2. Sekarang Mas Rahmat sudah berada di pegunungan tersebut. 1. Saya persilakan Mas Rahmat sekarang boleh mencari tempat di pegunungan tersebut, sebuah tempat yang sangat nyaman. Rebahkan tubuh Mas Rahmat. Kalau sudah direbahkan tubuhnya, boleh menganggukkan kepala. Oke, bagus. Nikmati. Hirup udara segar di situ. Hirup udara segar. Hembuskan, niatkan dalam hati untuk menyerap seluruh energi positif dari pegunungan tersebut. Niatkan dalam hati Mas Rahmat. Oke, bagus. Tingkatkan berkali-kali lipat rasa nyaman tersebut. Tingkatkan rasa nyaman tersebut. Bagus. Oke, bagus. Ya, nanti pada saat kapanpun ketika saya memegang lutut Mas Rahmat seperti ini, ya, saya memegang lutut Mas Rahmat seperti ini, maka Mas Rahmat akan kembali ke pegunungan sini, paham ya? Karena di pegunungan ini kan nyaman kan? Ya, oke, bagus. Sekarang kita uji coba. Sekarang siapkan diri Mas Rahmat. Sekarang kita berjalan-jalan terlebih dahulu menuju ke sebuah perkotaan. Oke, tinggalkan sementara gedung yang menuju. Oke, kita ke perkotaan. Sudah sampai di perkotaan. Oke, bagus. Sudah sampai di perkotaan ya? Oke, bagus. Ya, kembali ke sini. Sekarang udah dari mana? Udah di gunung ya? Oke, bagus. Ya, sekarang lompat lagi menuju ke sebuah desa. Sekarang di mana? Desa. Udah di desa ya. Ya, kembali ke sini. Sekarang di mana? Gunung. Nah, bagus. Berarti Mas Rahmat udah paham. Makanya setiap nanti saya sentuh seperti ini, kembali ke sini. Nanti Mas Rahmat kembali ke gunung. Paham ya?
Dan nikmati rasa nyaman. Oke, sekarang bayangkan, imajinasikan kita sekarang bergerak ke sebuah gedung. Siapkan diri Anda, kita bergerak ke sebuah gedung. Oke, sekarang Mas Rahmat sudah berada di pintu gedung tersebut. Buka pintunya, masuki gedungnya. Naik sekarang ke liftnya, langsung naik ke lantai 5. Oke, bagus. Sudah sampai di lantai 5. Sudah sampai belum? Udah. Nah, ini gedungnya udah tingginya cuma sampai lantai 5 aja. Ini udah tertingginya di gedung lantai 5 ini. Sekarang perlahan-lahan Mas Rahmat mulai bergerak ke pinggir gedung tersebut. Ya, mulai melihat ke bawah. Yang dirasakan yaitu rasa berani. Ya, rasa berani. Lihat ke bawah. Sudah berani kan? Sudah berani kan? Berani lihat ke bawah ya? Berani ya? Oke, bagus. Lihat ke bawah ada apa itu? Ada orang. Ya, saya tingkatkan sekarang naik ke gedung atapnya gedung lantai 10. Makin tinggi mas. Makin tinggi, tapi semakin berani. Tuh. Berani tuh, kan? Lihat ke bawah tuh. Berani kan? Ada mobil. Ada mobil ya? Orangnya ada nggak? Kecil. Iya kan lantai 10 mas, gitu. Nah, tapi semakin berani, semakin saya tinggikan, maka Mas Rahmat akan semakin berani. Mas. Berani ya? Mas tinggi banget. Oh iya, ini gitu. Lantai berapa sekarang? Tahu. Oh, lantai 20 ini. Nah, oke, lantai 20. Tapi semakin berani ya. Kalau boleh tahu Mas Rahmat merasa paling berani dalam hidup Mas Rahmat pada saat kapan? Rasa paling berani itu pernah muncul dalam diri Mas Rahmat pada saat kapan? Kalau lagi pegang kamera mas. Megang kamera? Itu paling berani ya? Oke, sekarang di atap gedung lantai 20 itu Mas Rahmat pegang kamera tuh. Berani kan? Berani banget tuh. Saya tingkatkan naik gedung lantai 50 atapnya, tapi semakin berani. Karena sekarang rasanya semakin berani, seperti Mas Rahmat merasakan pegang kamera tersebut. Berani kan? Tuh, lihat ke bawah ada apa tuh? Tahu, kecil banget. Kecil banget ya? Kelihatan laut di ujung sana. Oh, kelihatan laut ya? Kelihatan laut. Ambil teropong di samping Mas Rahmat tuh, ada teropongnya. Tuh, ya. Tuh, teropong. Ada apa di pinggir laut itu? Lihat, ada apa itu di pinggir laut tuh? Teropong nggak apa-apa? Iya. Kelihatan tuh teropong yang perjelas. Apa itu? Kapal. Oh iya, kapal. Kan Mas Rahmat di gedung lantai 50 ini kan? Iya. Tuh, kelihatan nggak kapalnya? Ya. Pakai teropong kelihatan? Kecil mas. Oh, kecil ya? Saya bawa jauh banget kan? jauh banget ya? Oke, saya naikkan lagi gedung lantai 100. Lantai 100 mas. Tapi semakin berani. Berani. Rasa berani ini seperti saat Mas Rahmat pegang kamera tuh. Berani kan? Berani. Bergerak aja ke pinggir gedung sambil melihat ke bawah. Tapi rasanya semakin berani tuh. Semakin berani. Semakin tinggi gedungnya, yang terjadi maka Mas Rahmat terbang kan? Wah, terbang mas. Oke, sampai lantai 200 aja mas. Sampai lantai 200. Oke. Di atas awan ya mas ya? Iya, tinggi banget. Wih, tinggi banget mas ya? Rasanya tinggi banget. Wih, dingin mas? Tinggi? Dingin nggak awannya? Planet kelihatan banget. Hah? Planet kelihatan. Planet? Oh, kelihatan? Gelap gitu, udah di atas laut tuh gelap tuh. Oh, gelap ya? Bintang. Udah kelihatan ya? Tapi masih udah kata, lagi tuh udah berani tuh? Berani. Wah, sih udah berani ya. Sekarang boleh genggamkan tangannya. Bagus, simpan rasa berani ini. Semakin Mas Rahmat menggenggamkan tangan seperti saat ini, maka Mas Rahmat akan semakin berani. Tuh, sekarang kan Mas Rahmat udah berada di atas awan ini kan? Tuh, kelihatan semua kan? Wah, kayak terbang kan? Ya kan? Tapi semakin berani kan? Tuh, semakin Mas Rahmat menggenggamkan tangan seperti saat ini, mulai sekarang dan seterusnya, ketika Mas Rahmat menggenggamkan tangan seperti saat ini, maka akan muncul rasa berani yang sama seperti saat ini.
Jadi walaupun Mas Rahmat berada di ketinggian gedung lantai berapapun, Ini muntah nih mas. Hah? Lantai berapapun Mas Rahmat berani. Tuh. Mas Rahmat bisa mengontrol untuk tidak muntah. Tuh. Tenang. Tuh. Udah bisa dinetralin tuh kan. Tenang kan? Enak kan? Berani kan? Di atas awan Mas ya? Lihat apa Mas? Lihat apa sekarang? Kapal. Kapal. Selain kapal Mas? Pesawat terbang ada nggak yang terbang? Iya, kalau terbang ya. Oh, pesawat terbang. Pesawatnya apa Mas? Apa itu? Tahu? Nggak jelas cepet. Oh cepet ya? Berarti Mas Rahmat ini udah di atas nih, luar angkasa ya? Iya. Wih, udah di luar angkasa ya? Kayak ngambang. Oh ngambang ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi berani tuh? Berani. Oke, simpan rasa berani seperti saat ini. Simpan dimanapun dan kapanpun. Pada saat keadaan nyata pun, simpan rasa berani seperti saat ini. Simpan, bagus. Simpan rasa berani ini. Tuh, dan ini nyata dalam pikiran Mas Rahmat dan dalam kehidupan nyata Mas Rahmat. Mulai sekarang dan seterusnya, Mas Rahmat menjadi orang yang berani. Menjadi orang yang berani, walaupun berada di ketinggian berapapun, Mas Rahmat berani. Paham? Paham, bagus. Oke, sekarang saya turunkan perlahan-lahan. Turun ke gedung lantai 100 tadi. Oke, sudah berani kan? Melihat apa Mas? Lihat orang lagi. Oh, lihat orang lagi. Kecil ya? Lagi jalan. Oke, saya turunkan lagi ke gedung lantai 50. Saya turunkan ke gedung lantai 20. Semuanya kelihatan jelas ya? Oke, bagus. Ya, sekarang Mas Rahmat masuk lagi ke dalam gedung. Ya, masuk ke liftnya. Turun ke lobi utama gedung tersebut. Udah nyampe di lobi utamanya Mas? Masih di lift. Oh, masih di lift. Oh, iya, turun liftnya ya. Kalau udah sampai di lobi utamanya, boleh kasih tahu saya. Udah. Udah ya? Udah. Oke, bagus. Nah, sekarang boleh direnggangkan tangannya. Oke. Sekarang sebelum kita meninggalkan gedung ini, simpan rasa berani tersebut. Nah, mulai sekarang dan seterusnya Mas Rahmat semakin berani dan semakin berani. Semakin percaya diri lagi, semakin termotivasi lagi. Paham? Jadi, itu adalah hal yang wajar. Jadi walaupun nanti Mas Rahmat berada di ketinggian berapapun, itu adalah rasa berani yang muncul seperti saat itu tadi. Paham? Paham. Oke, bagus. Sekarang kita bergerak menuju ke sini. Nah, boleh berbalik di sini. Nah, sekarang di mana Mas? Gunung. Oke, nikmati di gunung. Nikmat Mas ya? Oke. Hirup energi positif di gunung ini. Hirup energi pengobatan di gunung ini, hirup energi positif. Ya, fokus semakin dihirup energi positif mampu untuk mengobati mungkin ada anggota tubuh yang sakit. Oke, bagus. Sekarang pada hitungan ke-1 sampai dengan ke-5 kita akan kembali ke mes tadi. 1, persiapan diri Anda untuk kembali. 2, Anda boleh menggerakkan jari-jari Anda. Oke. 3, tarik nafas, hembuskan. 4, Anda nanti akan terbangun dalam keadaan lebih segar, lebih bugar dari biasanya dan lebih berani lagi, berkali-kali lipat lebih berani. 5, Anda boleh membuka mata dalam keadaan lebih segar, lebih bugar, dan lebih berani dari sebelumnya. Nyaman Mas ya? Segar ya? Ya. Boleh digenggamkan tangannya. Apa muncul? Rasa berani ya? Muncul ya? Coba genggamkan tangannya. Muncul rasa berani ya? Wah. Jadi udah gak takut lagi ketinggian dong? Iya. Udah gak takut itu. Boleh coba di mana Pak? Udah gak takut ya, ini saya bisa. Udah nggak pusing lagi. Udah gak pusing. Udah gak pusing. Buset dia. Enggak kok ngomong pinggir loh. Nah, puyeng kepala gue ngeri jatuh. Tapi tadi berani kan? Iya. Berani kan? Terbang kan? Tinggi banget. Iyalah, tinggi. Sampai ngeliat wih, itu buset tinggi banget. Dan nanti
Dimanapun dicoba pasti muncul rasa berani itu seperti itu. Udah sama seperti itu. Tadi Mas Rahmat aja di atas awan aja udah berani seperti itu, apalagi cuma lantai 4, 5 atau 10 kan. Cukup genggam, wih berani sih. Sama seperti kayak megang kamera tadi kan. Oke bagus. Gimana rasanya tadi Mas setelah di hipnoterapi singkat tadi rasanya? Boleh disampaikan? Apa ya? Testimoni. Manfaatnya tadi mungkin nyaman, fokus atau apa? Kayak main dunia fantasi ya. Kayak main dunia fantasi ya. Imajinasi tuh, kayak bener dibawa ke atas gitu. Terus udah ke bawah, bener-bener kayak apa ya? Mamap ya, bukan ini kayak jasadnya tetap di sini cuma kayak rohnya tuh di bawah. Bagus sekali. Merasakan itu Mas? Ya, saya sadar saya masih nampak cuma Iya. gitu. Merasakan itu? Rasa. Itu namanya fenomena yang mungkin berkembang, itu nanti kita akan bahas kembali di pelatihan selanjutnya. Itu hampir menuju ke Rogo Sukmo. Nanti bisa lepas dari Sukma. Itu terbang terlepas. Push. Gitu. Tapi itu makanya tadi kan cuman buat fobia ketinggian aja. Makanya cukup segitu aja. Tapi tadi udah merasakan sampai terbang di atas awan. Sampai bumi udah udah bintang-bintang Kelihatan ya? kelihatan Itu nanti kalau misalnya saya bawa berkeliling ke rumah Mas, kemana itu Mas bisa melihat. Ke rumah Mas Ahmad bisa itu melihat. Ya ini makanya uniknya atau manfaatnya hipnoterapi itu ya seperti ini. Jadi fenomena-fenomena yang berkembang ketika pikiran kita atau subconscious mind kita menjelajahi seluruh metafisika kita ini, ya seperti yang dirasakan Mas Rahmat tadi, itu hampir lepas dari Rogo Sukmo. Cuman tadi hanya untuk fobia ketinggian, makanya Mas Rahmat saya ajak melayang-layang aja. Iya, makanya saya kerasa tuh tadi pas lagi jalan, pas lagi itu, saya berasa tuh benar-benar ke bawah gitu, jadi makin tinggi ke bawah. Makin tinggi. Apa kayak pala itu bener, Oh gitu Mas. tinggi. Tapi sekarang rasanya gimana? Enak ya? Enak. Seger ya? Lebih berani ya? Kalau berani, cuma nggak tahu deh ntar kalau naik ke atas. Ujung apa enggak? Oh, enggak. Itu udah berani Mas. Udah berani. Boleh dicoba. Nanti naik ke lantai paling atas ini tuh, lihat ke bawah, berani. Nggak puyeng lagi. Enggak. Bisa dicoba. Berkunang gitu, begini. Apa kayak kadar rendah apa gimana saya nggak ngerti ya. Kalau kalian bukan orang dokter kan, apa emang? Tapi orang-orang naik ke atas kok kayak asik aja. Iya, enak betul. Ya itu tadi Mas Rahmat kita melakukan beberapa sedikit eksperimen untuk terapi fobia ketinggian. Jadi alhamdulillah untuk testimoninya nanti pun bisa dicoba Mas, boleh dipraktekkan. Itu pasti nanti berani misalnya. Udah lebih berani. Wis pasti berani. Itu mungkin untuk video kita hari ini. Tetap bersama saya, sebarkan manfaat hipnosis ke seluruh orang yang membutuhkan. Salam hipnosis. Tetap bersama saya Dian the Captain dan Mas Rahmat. Ya. Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.